Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah melangkah dan berjalan ke depan karena kehidupan adalah sebuah perjalanan. Jangan pernah berhenti, apalagi mundur, apapun kondisinya ya, dan apapun keadaannya. Karena jika kita sampai berhenti bahkan mundur, nanti kita bisa terinjak oleh yang lainnya. Jadi tetaplah maju. Sahabatku, untuk kesempatan kali ini saya akan menanggapi komentar dari salah satu sahabat rongsok yang memiliki akun atas nama Alugoro Aji. Ini yang minta dibuatkan tentang share cara pengiriman besi ke peleburan. Dan ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat sahabatku yang lain yang memang belum pernah mengirim besi ke peleburan. Nah, di sini saya akan mulai ya. Yang pertama yaitu persiapannya ya. Ini sudah saya tuliskan persiapannya. Persiapannya ini besi dipotong-potong ya. Besi itu dipotong-potong, ada sebagian peleburan ya, untuk peleburan kecil ini potongan maksimalnya 60 cm. Ini maksimal. Ada kalau untuk peleburan yang besar ya, ini potongan maksimal sampai 125 cm. Ini maksimal. Nah, terus setelah dipotong ini untuk pengirimannya ini satu mobil ya. Jadi kalau untuk kirim ke peleburan ini ada yang nanya berapa jumlah tonasenya atau volumenya, apakah harus banyak atau bisa sedikit. Itu sedikit pun bisa, kasarnya misalkan 3 kintal pun itu bisa. Hanya yang perlu dipertimbangkan adalah dengan biaya transportasi dan waktu yang dikeluarkan untuk mengirim besi tersebut ya. Jadi kalau ngirimnya dikit nanti nggak sesuai ya. Kecuali kalau memang tempatnya dekat, itu ngirim dikit pun nggak apa-apa ya. Nah, untuk satu mobil ini ya, satu mobil ini untuk satu jenis barang atau satu grade ya. Misalkan kirim besi premi tok ya untuk satu mobil, atau besi pipa tok atau kaleng tok. Nah, ini satu mobil satu jenis, jadi nggak bisa dicampur-campur kalau untuk di peleburan. Nah, terus ada barang-barang tertentu yang nggak boleh ngikut di peleburan ya. Nah, ini yang pertama itu shock breaker, yang kedua ini dongkrak. Nah, untuk kedua jenis ini adalah peleburan tertentu yang nggak memperbolehkan ini ngikut ya dalam keadaan utuh ya. Nah, ini kalau misalkan ngikut ini kena denda Rp25.000 biasanya seperti itu. Nah, ada yang memang nggak boleh tabung gas LPG dan juga tabung freon. Ini dalam keadaan utuh semua ya. Nah, kalau yang ini dua ini hampir semua peleburan ini nggak mau dalam keadaan utuh karena takut risikonya nanti meledak saat ditungku peleburannya. Nah, setelah persiapannya ini sudah ya, selanjutnya mulailah kita kirim ke peleburannya. Nah, untuk kirim ke peleburan ya, ini ada peleburan yang pakai supplier ya, pakai supplier. Nah, kalau untuk yang pakai supplier ya, supplier ini ada yang berkantornya di area peleburan tersebut, tapi juga ada yang kantornya enggak di area peleburan tersebut. Nah, kalau untuk peleburan yang pakai supplier ya, kita setelah datang ya, datang ke tempat suppliernya dulu, terus selanjutnya minta surat jalan. Minta surat jalan dari supplier itu ya, minta surat jalan dari supplier. Nah, dengan membawa surat jalan ini baru kita ke peleburannya. Setelah itu ke peleburan. Nah, kalau yang dekat ya, yang dekat dengan peleburannya ini sama aja, satu lokasi biasanya ya. Udah dikasih surat jalan, berdasarkan surat jalan itu baru kita nanti langsung ke peleburannya. Pertama ya, itu ke satpam dulu, biasanya ke satpam. Nah, setelah itu ya, yang kedua ya, biasanya langsung nimbang isi. Nah, nimbang isi ini ada yang satu kali timbang karena satu timbangan, ada yang dia 2 kali karena dia pakai 2 timbangan ya. Nimbang isi 2 kali ada. Nah, setelah nimbang ya, baru berikutnya antri bongkar. Nah,
antri bongkar. Nah, setelah nanti ke antrian bongkar, masuklah pada proses bongkar. Nah, proses pembongkaran. Pembongkaran itu yang pakai magnet ya, sahabatku, ya. Pakai magnet ya, pakai krem magnet itu ya. Nah, terus ini biasanya ya, ini ada biaya bongkarnya ya. Ini relatif ya. Ada kisaran ya 25.000 sampai 100.000 rupiah, tinggal di daerah-daerah mana dan kebijakan-kebijakan yang memang diberikan. Nah, untuk biaya bongkar ini biasanya ada yang saat krem yang bulat ya, yang bulat itu turun ya, itu ditaruhlah di atas krem itu, biaya bongkarnya seperti itu ya. Nah, terus setelah bongkar ya, terus yang kelima ini ada yang sebagian ini langsung timbang, ada yang dibersihkan dulu ya, dibersihkan mobilnya. Nah, karena apa? Biasanya kan untuk krem itu enggak semuanya ngikut ya, yang kecil-kecil segala macam. Nah, setelah selesai itu nanti ada lokasi khusus yang memang untuk membersihkan, jadi disapuin dulu. Nah, setelah bersih, baru yang berikutnya yaitu timbang kosong. Nah, setelah dibersihkan mobilnya, terus baru timbang kosong. Nah, setelah timbang kosong ya, nanti baru ke tempat suppliernya untuk menerima uang ya, untuk pembayaran. Ya. Jadi pembayarannya itu lewat supplier ya. Yang pertama tadi minta surat jalan, dari surat jalan terus ke peleburannya, di situ nanti pakai surat jalan itu ke satpam, nimbang isi dan lain sebagainya, sampai nanti setelah selesai baru ke supplier lagi untuk menerima pembayaran. Ini kalau yang lewat supplier. Nah, selanjutnya kalau yang tanpa supplier, ada peleburan yang tanpa supplier. Nah, kalau yang tanpa supplier langsung datang ya, ini ke satpam. Nah, ke satpam ini nanti dibawain kertas ya, plat kendaraan kita ya. Terus nanti ini untuk penilaian ya, nilai timbangannya dan juga nilai rupiahnya ya. Nah, setelah ke satpam ya, ini baru biasanya suruh masuk, terus antri ya, antri untuk nimbang. Nah, setelah itu ya baru nimbang isi. Terus setelah itu antri bongkar. Nah, terus yang kelima ini langsung bongkar ya. Setelah antri bongkar, ini bongkar. Nah, setelah selesai bongkar ya, ini selanjutnya nimbang kosong. Ini ada peleburan tertentu yang nggak pakai supplier, ini biasanya dia nggak saat setelah bongkar ini nggak dibersihin, jadi ada sistem balen, ada yang pulang barangnya ya, mungkin seperti misalkan kampas-kampas rem mobil yang banyak asbesnya itu ya, terus yang barang-barang kotor itu biasanya dipulangin. Tapi ada yang seperti tadi, yang ini ya, ini dibersihkan mobilnya ya, ini peleburan besar biasanya, jadi bak itu memang betul-betul bersih ya. Nah, terus ini nimbang kosong. Setelah nimbang kosong ya, ini baru ke kasir peleburan. Nah, setelah ke kasir peleburan ya, ini baru pulang ya, mau mampir ke warung makan ya nggak apa-apa ya. Nah, ini urutannya yang tanpa supplier ya, ke satpam,
terus biasanya terus antri dulu ya, setelah itu nimbang isi, terus antri bongkar, terus baru bongkar barang, selanjutnya nimbang kosong, terus dari nimbang kosong itu terus ke kasir peleburan. Nah, untuk bongkar ini juga ada biayanya, biaya bongkar, terus pas pulang ini biasanya di tempat satpam itu ada lah misalnya sekedar untuk beli rokok 2.000 sampai 5.000 rupiah, biasanya seperti itu ya. Nah, terus juga kalau untuk supplier ini sahabatku harus hati-hati, jangan sampai ketemu supplier yang memang bodong ya. Jadi memang harus betul-betul supplier resmi yang ada di seputaran pabrik itu. Dan kalau memang yang kantornya nggak di seputaran pabrik itu, usahakan memang sahabatku memang betul-betul ngerti dengan orang itu ya. Karena apa? Ada supplier bodong yang nanti setelah kita nimbang ya itu nggak bayar, malah orangnya pergi ya. Biasanya ada juga yang di tempat yang sebenarnya tanpa supplier tapi dia ngaku supplier, padahal peleburan itu tanpa supplier ya. Nah, seperti itu. Jadi mudah-mudahan ya sedikit ini bisa bermanfaat bagi sahabatku semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sukses.